Sahabat Hikmah, berjualan mainan kursi dan tempat tidur adalah pekerjaan sehari-hari Suwarno, warga Kampung Cisaat, Desa Sanandar, Cianjur, Jawa Barat. Setiap pagi, Suwarno, 66 tahun, pergi ke lapaknya yang jauh dari rumah dengan menumpang angkot sambil menenteng hasil keterampilan tangannya itu. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Belum juga mulai berdagang, ia sudah terkena musibah. Mainan yang dibuatnya dari limbah kaleng susu itu terlempar jatuh dari angkot dan tercecer di jalanan saat Abah baru akan turun. Kirain tadi bapaknya udah turun. Oh, bukan belum turun tadi sih. Tiga cepetan, tigasnya cepet. Iya tadi tuh gak kelihatan. Kayak saya udah turun bapaknya. Oh ya udah minta maaf ya. Ya iya. Ya waktu itu mah bapak sedih aja, sedih waktu itu. Aduh bagaimana nih, modal sedikit, barang hancur, jatuh dari itu angkot, di mobil. Itu saya masih bikinnya juga susah ini, gampang aja lah, sabar aja hati saya bapak mah. Dengan sisa-sisa dagangan yang masih utuh, Suwarno melanjutkan usahanya dalam mengais rejeki di hari itu. Sembari menuju lapak, Abah lebih dulu menawarkan mainannya dengan cara berkeliling. Ya, sudah 20 tahun lebih Suwarno menekuni pekerjaannya sebagai pembuat dan penjual mainan. Semua ia lakukan untuk menghidupi istri dan keempat anaknya yang sudah dewasa. Karena bapak tenaganya udah nggak kuat, habis dioperasi usus buntu. Jadi saya punya prinsip, wah ini kaleng bisa dibikin mainan, kata bapak. Mainan, saya coba-coba aja bikin mainan. Wah kelihatannya bagus, ya udah aja. Dulunya saya cari kaleng bekas-bekas itu, kaleng susu, kan banyak dibuang, kaleng susu mah itu limbah. Saya bikin. Sehari misalnya 2-3 pasang langsung dijual laku alhamdulillah. Seperangkat kursi dan tempat tidur mainan dari limbah kaleng susu dijual Suwarno seharga 10 dan 15 ribu rupiah. Dalam sehari rata-rata ia bisa menjual 8 sampai 10 set mainan. Hasilnya tak banyak, Suwarno hanya mendapat keuntungan bersih 30 ribu rupiah saja. Ya dicukup-cukupin aja lah. Ya, dapat beli 15 liter buat berdua gitu. Alhamdulillah. Ya kalau nggak cukup sekarang mungkin besoknya ada kelebihannya, jualan bisa laku. Kadang-kadang laku lumayan lah gitu. Ada tambahan. Namanya juga jualan, ada ramai, ada sepinya. Terkadang tak satu pun mainan yang laku terjual. Jika sudah begitu, Suwarno akan pulang dengan tangan kosong. Jika kondisinya lebih baik, Suwarno sebenarnya ingin mencari pekerjaan lain. Namun apa daya, sejak menderita usus buntu, Suwarno menjadi mudah lelah. Ada efeknya kalau kita ngambil yang berat-berat, kita suka lemah gitu. Banyak kesulitan di bapak mah. Kadang-kadang jualan nggak laku misalnya karena cuaca hujan, paginya malamnya wah mau jualan besok pagi-paginya hujan, nggak jadi jualan karena cuaca jelek gitu, nggak bisa jualan. Meski hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, Suwarno selalu ingin membahagiakan orang lain. Bukan sekali dua kali ia memberikan dagangannya jika ada anak yang tak cukup punya uang untuk membeli mainan. Ya kadang-kadang di toko mah bagus, tapi mainan saya juga nggak kalah bagus karena banyak konsumen yang beli gitu. Tetangga juga pada beli, tetangga misalnya banyak yang beli itu juga nggak kalah lah gitu bagusnya gitu. Mah antik gitu. Dia kalau saya mah di jalanan, itu mah di toko tempatnya, kalau saya mah di jalanan jualannya. Sayangnya, kejahatan tak melihat waktu dan kondisi. Meski Suwarno hanya seorang pedagang mainan kecil dengan penghasilan pas-pasan, masih saja ada orang yang berniat jahat padanya. Uang hasil penjualan mainan hilang diambil pencopet.
terpaksa Suwarno pulang tanpa uang di tangan. Suwarno hanya bisa bersabar dengan mengingat kata-kata mutiara dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang muslim yang menanam suatu tanaman, kecuali setiap apa yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya. Begitu juga apa yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Begitu juga apa yang dimakan binatang akan menjadi sedekah baginya. Begitu juga apa yang dimakan burung akan menjadi sedekah baginya. Begitu juga apa yang diambil orang akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Untuk membuat kursi dan tempat tidur mainan, Suwarno memanfaatkan limbah kaleng. Maka, hampir setiap hari, Abah memulung ke tempat-tempat sampah, mengumpulkan kaleng-kaleng bekas susu atau biskuit. Ya nyarinya susah, kadang-kadang kaleng itu ada yang dibuang, misalnya di sampah-sampah ada saya pungutin 2-3 itu kaleng, kadang-kadang enggak, saya cari lagi terus ke tiap sampah yang buang kaleng susu itu bekas itu tukang-tukang misalnya tukang cendol buat itu dibuang, kadang-kadang dikasih sama tukang cendol itu. Selain kaleng bekas, Suwarno juga membutuhkan bahan-bahan lain untuk membuat mainan, seperti kardus, busa, kain gambar karakter, dan lem yang dibelinya dari toko sebagai perekat. Semua diusahakan menggunakan bahan yang murah dan mudah didapat. Ya kesulitannya cari bahan pokok, kaleng-kaleng kan agak susah, lawannya juga nggak sama, kadang-kadang harganya naik, lawannya juga jadi belinya mahal. Apalagi bahan-bahannya itu dari lemnya juga kadang-kadang langka lem. Sesampainya di rumah, Suwarno langsung menyiapkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkannya tadi dan memulai proses pembuatan mainan kursi, meja, serta tempat tidur. Tangannya yang cekatan dengan lincah bekerja membuat mainan. Awalnya, Suwarno belajar membuat mainan daur ulang ini dari anaknya. Pertama-tama, kaleng-kaleng bekas dicuci bersih. Kaleng susu yang kecil yang sudah dicuci dibelah untuk dibuat meja dan kursi. Sementara kaleng biskuit yang besar juga dibelah dua untuk dibuat tempat tidur. Potongan kaleng susu tadi kemudian dibentuk oleh Suwarno menjadi kursi kecil. Kalau sudah jadi kerangka kursinya, ia lalu mengukur kardus, busa, dan kain karakter. Kemudian memotongnya sesuai ukuran kursi. Selanjutnya, kardus dan busanya ditempel sebagai tempat duduk dan terakhir ditutup dengan kain karakter. Proses yang kurang lebih sama dilakukan Suwarno untuk mengerjakan meja dan tempat tidur mainan itu. Untuk membuat tempat tidur, Abah lebih dulu membuat polanya sebagai patokan bentuk tempat tidur. Barulah dipotong sesuai bentuk pola. Potongan tersebut kemudian dirangkai dan direkatkan. Di atas tempat tidur itu, Abah menempelkan kardus dan busa sebelum ditutup dengan kain karakter. Dalam sehari, Suwarno bisa menyelesaikan kurang lebih 5 set mainan yang siap dijual. Ya kesulitannya kadang-kadang mau nyari bahannya nggak dapat, kesulitannya kadang-kadang guntingnya juga nggak tajam, kalau gunting nggak tajam kan susah. Suwarno sebenarnya tidak sendirian dalam berjuang mencari nafkah. Sang istri, Nur Hayati, turut membantunya dengan berjualan jagung bakar keliling. Jagung bakar. Meski sejak 3 tahun terakhir Nur Hayati mengalami gangguan penglihatan yang membuat mata kanannya tidak lagi bisa melihat, namun tidak menghalanginya untuk tetap bekerja membantu Suwarno. Awalnya karena dokter darah tinggi, nggak ngelihat sebelahnya sangat mengganggu, kesulitan mau jalan keluar, udah itu seram. Sayangnya, akibat mata kanannya yang kabur dan buram, Nur Hayati kerap mengalami kesulitan saat harus membedakan uang untuk kembalian. Untungnya, banyak orang yang kasihan kepadanya dan tulus membantunya.
Berapa kembalian? 15.000. Bu, ini uangnya kurang. Ini kan saya uangnya 20.000. Oh, kurang? Ya. Oh, 15 ya. Ya. Kapan Ibu kurang ngeliat ini teh? Ya, ini ya udah. Ini makasih. Ya, sama-sama. Ya. Oh, pernah jatuh pas jualan, ngambilin duit, agak susah bedain duitnya. Mata saya burem. Gangguan penglihatan yang diderita Nur Hayati kadang juga membuat jagung bakarnya terlalu gosong, sehingga pembeli banyak yang mengurungkan niatnya membeli jagung bakar. Jagung bakar buatan Nur Hayati dijual Rp5.000 per bijinya. Sekali berjualan, Nur Hayati bisa memperoleh keuntungan bersih Rp25 sampai Rp30.000. Tak banyak memang, tapi lumayan bisa menutup kekurangan saat jualan mainan Suwarno sedang sepi pembeli. Abah jualan karena musibah, barangnya hancur, gak kejual. Abah nggak bisa dagang. Hari Ibu ini nggak dagang teh ini. Matanya nggak lihat sebelah. Berjualan jagung bakar seakan menjadi penyambung hidup bagi Nur Hayati. Meski begitu, ia bukan orang yang pelit dan tak peduli pada sesamanya. Jika ada orang yang menginginkan jagung bakarnya tapi tak punya uang, Nur Hayati bersedia memberi. Hampir setiap hari Nur Hayati pergi ke kebun orang untuk mencari jagung. Mau Him? Ya, ada jagung? Ayo. Beli 5 kilo. Ya, siap. Dengan membayar per kilo, ia memilih dan memetik jagungnya sendiri. Setelah mendapat beberapa kilo jagung untuk dijadikan jagung bakar, Nur Hayati kembali pulang. Setibanya di rumah, Nur Hayati langsung bekerja membuat jagung bakar, dengan terlebih dulu menyiapkan bumbu mentega dan arang pembakaran. Jagung lalu dikupas dengan bantuan Suwarno. Jagung kemudian dibakar hingga matang secukupnya. Selesai dibakar, baru diolesi mentega. Jagung bakar pun siap dijual. Kesulitannya nggak ada arang, nyarian arangnya susah. Lagi ini terbakarnya panas, kena matanya nggak lihat asap. Sejak Nur Hayati menderita darah tinggi yang berefek pada penglihatannya, Suwarno rajin membuatkan racikan herbal dari daun sirsak. Ketiadaan biaya membuat Nur Hayati tidak sanggup melanjutkan pengobatannya. Kebetulan daun sirsak mudah didapat di sekitar kampung, sehingga Suwarno bisa rutin memberikan pengobatan tradisional untuk istrinya. Pembuatannya itu daun sirsak itu Mandalika, itu kata Sunda Mandalika, sirsak itu direbus. Sudah direbus sampai mendidih, airnya disaring, sudah disaring diminum. Daun sirsak yang dipetiknya tadi langsung direbus di rumah hingga mendidih. Air rebusan daun sirsak lalu disaring dan dijadikan minuman jamu. Suwarno dan istrinya Nur Hayati tidak memiliki rumah sendiri. Mereka sudah bertahun-tahun tinggal menetap di rumah anaknya yang tidak terlalu besar. Hidup sebagai penjual mainan membuat Suwarno tak mungkin membeli rumah sendiri. Sahabat Hikmah yang dimuliakan Allah, dari kisah Abah Daman dan Suwarno, kita bisa banyak belajar. Mereka yang selalu hidup dalam kesulitan ternyata pantang menyerah. Sebisa mungkin mereka terus bekerja demi menjadi tulang punggung keluarga dan tak mau merepotkan anak-anak mereka. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.